Botox itu bahaya banget. Kalian harus tahu cara kerjanya Botox itu kayak gimana. Botox itu bukan menghilangkan keriput, tapi... Oke, kali ini kita mau bahas soal ini. Botox itu bahaya nggak sih? Jadi kakaknya ini kena autoimun, namanya myasthenia gravis. Ini penyakit sebenarnya langka banget ya. Biasanya kena di cewek usianya kurang dari 35, atau kalau pada cowok usianya kalau lebih dari 60 tahun. Oke, sebelum kita ngejudge ini yang mana yang benar Botox itu bahaya atau enggak, kita harus kenalin dua. Jadi kita harus tahu jelas dan ngerti tentang Botoxnya. Dan yang kedua, kita harus ngerti tentang myasthenia gravisnya. Oke, kita mulai dari Botox dulu ya. Jadi Botox adalah botulinum toxin. Botulinum adalah nama bakteri, toxin adalah racun. Jadi ini adalah racun dari bakteri yang namanya botulinum tadi. Nah, gunanya untuk apa? Untuk melemaskan otot. Jadi otot yang kaku-kaku, kencang-kencang, yang hiper-hiper, itu dilemesin pakai ini. Jadi biar nggak terlalu aktif lagi. Nah, misalnya kalau misalnya ini nih, kita kerut gitu ya. Kerutan kan karena ototnya terlalu aktif. Ya kita lemahin dengan Botox tadi, makanya habis itu kerutannya hilang. Oke, kita harus ingat prinsip ini dulu ya. Jadi Tuhan nyiptain kita di dunia ini. Yang paling bagus, kondisi idealnya kita, yang paling bagus itu adalah normal atau balance di tengah. Dan kita balik lagi di Botox itu sebenarnya buat apa? Jadi Botox itu adalah dari yang ototnya hiper, yang terlalu aktif, ke balance yang di tengah. Dia posisinya balikin dari sini ke sini nih. Dia bukan dari sini ke sini ya. Dia dari lebih jadi balance, bukan dari kurang ke balance, bukan. Dia fungsinya dari lebih plus jadi 0 gitu. Oke, sekarang kita masuk ke MG atau myasthenia gravisnya. Sebenarnya myasthenia gravis itu apa sih? Jadi myasthenia gravis itu sebenarnya adalah kondisi di mana imunnya kita yang harusnya jadi pertahanan tubuhnya kita, harusnya jadi tentaranya kita dong, defense-nya kita. Nah, itu malah menyerang tubuh kita sendiri. Jadi misalnya nih ya, ini dari otak gitu ya kan, ngasih sinyal nih ke saraf, angkat tangan gitu. Ke saraf dong, habis dari saraf nganterin di otot dong, ngasih tahu angkat tangan lu. Dia ngasih tahu ke otot yang misalnya otot tangan disuruh angkat ya, otot tangan gitu. Nah, masalahnya adalah antara si saraf sama si otot itu nggak nempel. Jadi dia itu ada gapnya nih, kayak selat. Jadi kalau misalnya kayak kita nyebrang gitu ya dari Sumatera gitu ke Jawa misalnya di Tanjung Merak gitu ya, kita harus naik ferry kan. Nah, ferrynya itu namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter yang sering dipakai di sarafnya otot itu namanya asetilkolin. Nah, di pasien yang MG tadi itu si asetilkolinnya itu ada yang KW-nya. Jadi antibodinya kita tuh nyamar jadi asetilkolin KW. Dia akan masuk nih jadi misalnya kan kalau ferry itu kan ada dermaganya. Nah, dia tuh akan nyamar jadi ferry-nya kita itu, jadi asetilkolinnya kita berlabuh di situ. Nggak lepas-lepas. Tuh antibodinya nempel terus itu. Jadi sinyalnya nggak nyampe. Akhirnya tangannya itu nggak ngangkat dan nggak dikasih tahu apa-apa, nggak ngerti dia kalau suruh ngangkat tangan. Nah, kalau di pasien MG itu kayak gimana sih sebenarnya? Jadi di pasien MG itu sebenarnya ada antibodi yang mirip banget kayak asetilkolin. Jadi dia kayak fake-nya gitu, kayak pura-pura nyamar gitu jadi si asetilkolin. Cara kerja Botox juga sama. Jadi dia ngehambat di neurotransmitternya. Dia pura-pura tuh jadi asetilkolin sehingga ini dermaganya penuh, otomatis sinyalnya nggak nyampe. Kalau sinyalnya nggak nyampe, kita suruh kerut, jadi nggak kerut. Karena ototnya nggak kerja. Masalahnya adalah kalian nggak tahu kan kalau itu kita bisa atur sama dosis. Jadi kita isi misalnya 30, 40. That's why jadinya itu kerutannya jadi lebih halus. Karena kenapa? Karena nggak naik kan, nggak kerja. Tapi ya nggak sampai nggak bisa naikin juga. Jadi ada berapa yang naik, ada berapa yang nggak. Jadi kita mainin aja dosisnya biar kelihatannya natural dan bagus. Jadi dari kasus ini kita tahu ya, kalau Botox itu cara kerjanya di situ dia nggak ngerusakin otot, dia nggak ngerusakin saraf, dia nggak buat rusak otak kita, enggak. Karena cara kerjanya itu di gapnya aja, di selatnya aja. Dia jadi neurotransmitter di sana, dia pura-pura jadi kapal ferinya aja, pembawa sinyalnya aja, sinyalnya nggak dianterin, itu aja sebenarnya. Jadi bohong kalau orang bilang kalau habis Botox itu ototnya jadi kendor, kulitnya kendor, sarafnya rusak. Dia nggak di situ, cara kerjanya nggak di situ. Udah tahu detailnya ya? Oke, jadi Botox itu very safe. Think beauty, think Dr. Eve.